Ya, selamat datang semua. Saat ini kita kedatangan Kordi LPDP AAS, Ernie Jasmine Johar, ya, yang saat ini, yang bulan depan bakal berangkat ke Aussie ya, gitu. Setelah melewati persiapan keberangkatan LPDP nih. Nah, kita mulai dulu nih, mulai dari perkenalan. Perkenalan dulu dong Kak, namanya, jurusan dan unit S2-nya sekarang ngambil apa? Asik. Oke. Mom, I'm doing. Oke, kita mulai. Halo, perkenalkan nama saya Arni Jasmine Johar, tapi biasa dipanggil JC sih. Rencananya saya akan melanjutkan studi di jurusan Masters of Engineering, Civil Engineering to be exact, di University of Sydney. Wow, keren banget. Sekarang, pertanyaan selanjutnya nih, sebagai awardee yang LPDP yang AS yang bakal nempuh studi bulan depan, kira-kira gimana sih latar belakangnya Jasmine gitu? Bagaimana proses pendidikannya Jasmine sebelum daftar beasiswa S2 gitu? Bagaimana kultur di lingkungan sekitarnya Hmm, gitu? Oke. Saya bakal fokus lebih ke S1 ya kali ya. Boleh. Itu lebih relevan ya kayaknya. Jadi sebenarnya saya dari awal masuk S1 itu sudah punya niat untuk melanjutkan pendidikan. Jadi memang setiap hal yang saya lakukan di S1 itu benar-benar ter apa ya? Udah di plan gitu. Nah, tapi kalau untuk membicarakan tentang lingkungan, I think I am very very ini ya, beruntung gitu karena bisa surround myself dengan support system yang benar-benar supportive gitu. Jadi kayak lingkungan saya untuk pertemanan itu supportive. Nah, setelah itu kalau kita misalkan bicara tentang jurusan saya dan apa ya, kayak overall my experience in bachelor's degree, itu sepertinya kayaknya gimana ya, it's all planned sebenarnya gitu. Jadi saya untuk jurusan sendiri itu jurusannya mengajarkan saya tentang critical thinking karena civil engineering itu emang harus critical thinking, harus apa ya, uh, setiap semester kita bakal ada namanya tugas besar, di mana nanti tugas besar ini kita benar-benar critical thinking karena kita harus menghadap ke dosennya secara langsung dan akan ditanyakan mengenai tugas kita gitu. Jadi you have to learn how to convey your words. Nah, tapi untuk belajar lebih tentang conveying my words, tentang public speaking gitu, pastinya harus masuk organisasi-organisasi tertentu kan ya. Jadi saya masuknya di himpunan di himpunan jurusan Teksip itu apa ya, itu benar-benar membuka networking, like a huge networking untuk saya dengan orang-orang yang memiliki background yang sama, teknik sipil, dan juga di situ pertama kali saya belajar tentang organisasi kayak ya, tapi kayak organisasi yang lebih lebih gimana ya, lebih lebih serius kali ya, lebih serius. Karena waktu SMP, SMA itu pastinya kita organisasi, tetap organisasi sih, tapi kayak masih sekedar gitu kan. Nah, tapi setelah saya apa ya, I contemplate pada saat itu, kayaknya himpunan belum nggak cukup gitu. Jadi saya coba, memang agak telat waktu itu saya daftar argumen. Nah, tapi jadi argumen ini nih sebenarnya dia tuh organisasi untuk debat. But I didn't choose debate karena waktu itu kayak benar-benar terlalu banyak clash karena kebetulan bersama dengan argumen saya juga dapat beasiswa Bank Indonesia waktu itu. Wow. Jadi masuk Genbi juga. Jadi bertabrakan gitu. Nah, tapi di argumen itu saya benar-benar belajar public speaking karena waktu itu saya benar-benar fokus untuk speech, like English speech contest and whatnot. Dan gimana ya? Di situ juga saya mulai volunteering, which is very beneficial untuk orang-orang yang pengen beasiswa. Please do a lot of volunteering karena itu benar-benar disuka gitu ya sama para pewawancara. So I think untuk mempersingkat gitu ya, it's very like surround yourself with supportive friends dan plan everything. Kalau bisa saranin ya, everything that you do waktu S1 atau sekarang kalau misalnya udah selesai S1 itu either kalian udah plan atau it's something that you love. Never do it because it's just
because gitu. Mhm. In my opinion gitu. Either you plan it or it's just what you like Ya, gitu. keren sekali ya. Ada banyak ya awardee-awardee yang ternyata juga mencapai masa depan itu. Impian-impian misalnya kayak sekolah luar negeri S2 misalnya, itu tuh nggak mencapai segala sesuatu itu dalam sehari gitu. Seperti Jasmine misalnya, memiliki teman yang sportif dan segala sesuatu yang direncanakan dengan baik. Nah, sekarang yang menarik adalah dengan latar belakang itu, bagaimana kisah-kisah J memulai LPDP. Apa yang mendorong J untuk memilih dan memperjuangkan LPDP? Ini yang bakal menarik. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin kenapa milih LPDP, kayaknya everybody knows LPDP. Semua tahu LPDP, dan juga karena gimana ya? Kan kalau kita milih beasiswa, pastinya kita harus menentukan dulu kita mau pergi kemana. Kebetulan I really wanna go abroad gitu, dan beasiswa yang benar-benar mengcover semua expense, because apa ya, kan expense untuk luar negeri pastinya besar ya gitu. Jadi saya memilih untuk mendaftar beasiswa yang memang sudah include semua, kayak, atau bahasanya fully funded gitu. Dan LPDP is my first choice, dan my second choice, karena kebetulan saya juga pengennya ke Australia gitu. Jadi make sure to know where you wanna go itu juga penting, karena beasiswa yang kita daftar juga kan sesuai dengan apa yang kita mau kan. Gitu. Tapi saya juga belajar untuk tebar jaring, Kak. Jadi bukan cuma LPDP, tapi kayak tebar jaring ke beberapa beasiswa gitu. Dan saya mulai untuk daftar beasiswa tuh as soon as dapat ijazah S1 gitu. Jadi before I kind of wanted untuk lanjutin pendidikannya itu dari sebelum S1 gitu. So emang udah terplan sih sebenarnya. Berarti bisa dibilang meskipun ini skemanya tebar jaring, tapi ini first shot gitu ya? Gimana? Walaupun skemanya tebar jaring, tapi J berhasil dalam sekali percobaan gitu. No, this is not my first try. Ini adalah beasiswa kelima. Wow. Iya. Beasiswa kelima yang saya dapat gitu, yang saya coba apply. This is my fifth, dan berhasilnya yang di kelima gitu. So everyone, kalau misalkan pengen coba beasiswa, it's not gonna be easy. Memang ada yang one shot. I would say that they are very lucky. Tapi kayak maksudnya, walaupun mereka one shot, it doesn't make them mereka tuh kayak better than you, atau mereka tuh lucky banget sampai kita iri. Don't, because they deserve it. That's just how their fate is. Tapi just remember that kalau mau dapat beasiswa itu nggak bakal gampang ya. Kayak terlalu banyak ups and downs. Dan ketika ditolak, ya of course you're going to be down, but it's okay. Remember why you're doing this. Wow. Itu dia, kata J. Nggak mudah mendaftar beasiswa. Tapi oleh karena itu denger nih sampai akhir, biar bisa belajar gimana sih J lolos LPDP. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana di tahap-tahap pendaftaran LPDP AAS itu apa aja sih? Apakah sama kayak LPDP pada umumnya gitu? Karena kan ini kayak kerjasama gitu nggak sih? Ya, ini kerjasama kolaborasi antara basically pemerintah kita dan pemerintah Australia. Dan ini adalah skema baru, beasiswa baru, dan kalau untuk tahapannya itu memang berbeda daripada LPDP sedikit. Jadi tahapannya itu dari administrasi, terus habis itu ada langsung substansi 1, langsung ada substansi 2, baru pengumuman akhir gitu. Dan beasiswa ini tidak memperkenankan LOA, jalur LOA. Walaupun kita udah punya LOA, kita nggak bisa pakai LOA-nya. Terus apa lagi ya perbedaannya? Nggak ada scholastic. So, itu aja sih perbedaannya. Oh ya, sama ini sedikit persyaratannya juga beda. Misalkan kalau LPDP umum untuk ke luar negeri ya, kalau nggak salah tuh IELTS-nya 6,5. Tapi kalau LPDP AS itu ditambah sedikit
jadi IELTS-nya 6,5, tapi tidak boleh ada di bawah 6. Oh, Itu aja sih. oh iya, Mm-mm. paham. Iya, berarti nggak ada batas Yes. skolastik dan substansi wawancaranya 2 kali. Nah, Ya, 2 kali. dari tahapan itu kira-kira yang menurut J itu paling challenging itu yang mana dan kenapa? Pastinya Atau kayaknya ya, gimana Kak? atau semuanya gampang-gampang aja nih gitu. Aduh. Sebenarnya kalau kalau saya bisa menjawab, I wish I can say gampang semua, but it's not. paling yang paling susah would definitely be substansi 2, karena itu wawancara. Jadi kita kan kalau LPDP tuh wawancara online, Hmm. Zoom gitu kan. Tapi kalau LPDP AS itu offline. Jadi kita diterbangkan ke Jakarta Wah, untuk melaksanakan wawancara di sana. Yang buat susah itu sebenarnya ada beberapa hal. Jadi yang pertama, of course, wawancara itself itu tuh menakutkan, in my opinion, gitu. Karena it's like fear of the unknown. Kita nggak tahu kita bakal dapat wawancara yang seperti apa, gitu. Background mereka kayak gimana, gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan out of the box mereka tuh apa, gitu. We don't know. Terus yang kedua, karena ini skema baru, jadi kita tidak ada istilahnya contoh-contoh ya, gitu di internet atau kayak gimana. Jadi kita nggak tahu nih, kita diwawancaranya bakal mirip-mirip AAS atau LPDP gitu. Jadi fear of the unknown was so like made me like so nervous untuk substansi 2. It was nerve wracking karena emang bener-bener kayak ini skema baru. So ya substansi 2 sih. wah. Ya. Jadi berarti nih buat J yang sudah melewati masa-masa percobaan permulaan dari LPDP AAS, kira-kira ada tips Kak, biar gimana sih mempersiapkan substansi 2? Untuk substansi, untuk wawancara sebenarnya Mm-mm. sebanyak 4 kali gagal itu dan gagalnya tuh bener-bener di substansi juga sih. Dari situ saya belajar bahwa gimana ya, untuk convey, untuk mengeluarkan pikiran kita, tujuan kita ke dalam bentuk kata-kata itu sangat penting. Karena gimana ya, kalau kita cuma punya impian, kita cuma punya ambisi, tapi kita tidak bisa mengkomunikasikannya, itu what for sebenarnya gitu. Jadi sepertinya itu esensinya wawancara ya. Dan untuk bisa menjadi seseorang yang lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara gitu, itu tuh harus practice. Mm-mm. Cliche, but yes, harus practice dan dengan banyak gitu. Tapi dalam practice itself, kita harus punya strategi untuk practice dan kita harus punya style practice sendiri gitu. Nah, kalau in my case dan bagi saya sih, case ini sepertinya akan cocok dan untuk diaplikasikan oleh banyak orang gitu. What you do itu adalah kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang ada di internet. Kalau untuk yang pengen daftar LPDP dan AAS, please kumpulin yang LPDP dan juga AAS, just kumpulin semua. Terus habis itu kalian list buat jawaban. Tapi dalam buat jawaban juga tuh jangan pakai kalimat. Kalau bisa tuh pakai point. Why? Karena kalau misalkan dia dalam bentuk kalimat, kita akan sistemnya kayak menghafal gitu. Nah, kalau bisa jangan menghafal. Kalau bisa tuh dalam bentuk point. Karena kalau seperti itu, kita akan lebih genuine dalam menjawab gitu. Dan juga itu melatih kita untuk kayak memikirkan kosakata yang tepat gitu untuk digunakan kan. Terus habis itu grab like your device dan record yourself wawancara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau bisa nih, ada sedikit little tip again, taruh pertanyaan-pertanyaan itu di wheel of color, wheel of fortune atau ya random picker gitu. Dan nanti akan di randomize kan pertanyaannya itu. Jadi kayak istilahnya itu pertanyaan yang tidak kita expect seperti wawancara gitu. Nah, terus kalau udah keluar pertanyaannya, record yourself jawab pertanyaan itu dan habis itu nonton kembali
Dan di situ bisa kita lihat apa yang bisa kita apa yang bisa kita ubah gitu. Tapi jangan langsung direcord, kayak istilahnya nanti kalau dapat pertanyaan itu lagi, apa ya, improvementnya kita. Jadi improvement itu bisa mungkin timing, mungkin cara kita bicara terlalu tergesa-gesa atau terlalu lambat. Terus kedua, atau mungkin kosakata gitu. Kita sudah timingnya bagus, sudah kelihatan berwibawa, tapi mungkin saya bisa ubah nih kosakata ini menjadi ini biar kelihatan lebih fancy in a way gitu. Dan juga belajar kosakata baru is not bad, right? Nah, gitu sih, itu yang paling fit me. Wah. Gitu. Yeah, and I think it will fit a lot of people. Ya, sangat bermanfaat. Ya, maksudnya terus kita kumpulin semua pertanyaan yang ada dan coba berulang kali biar terbiasa dan melakukan improvisasi dari setiap kemungkinan jawaban-jawaban yang ada. Sekarang nih, ini yang bagian yang ditunggu juga adalah menurut J, kan I don't know ya, kalau kita ngelihat rata-rata pendaftar LPDP setiap tahun itu sampai 31.000 dan pertumbuhan setiap tahun itu sampai 66% kan. Nah, di tahun ini, khususnya LPDP AAS, apa yang menurut J itu jadi faktor penting keberhasilan J buat lolos LPDP AAS? Kalau yang saya lihat ya, dari saya fellow friends yang berhasil dapat beasiswa LPDP AAS ini adalah, pertama punya tujuan yang jelas. Tujuannya tuh jelas, habis S2 saya mau ngapain, tujuannya udah jelas, dan kita sudah memiliki kalau bisa timeline atau setidaknya plan untuk mencapai tujuan itu, dan kita bisa mengkomunikasikannya, and that's the tricky part gitu. Jadi sebenarnya kayak kalau kita udah punya tujuan, kayak it will be easier for us to do wawancaranya gitu. Kalau kita udah punya tujuan yang pasti dan kita bakal firm. Please be firm with your tujuan gitu. Itu aja sih sepertinya. Kalau untuk masalah akademik dan pencapaian prestasi-prestasi, semua yang mendaftar pastinya udah memiliki, ya nggak sih? Tapi kalau misalkan tujuan yang jelas dan planningnya, kalau bisa sampai kira-kira tantangan apa untuk mencapai tujuan itu tuh dipikirkan juga gitu. Kalau bisa gitu. And please do your research. Ya, itu yang penting. Ngelihat juga kan, I think Jazz suka riset juga kan ya. Ya, nah itu bagaimana sedikit ingin mengulik bagaimana J meriset tujuan-tujuannya J. Yes, dia macet. Halo. Oke. Sorry teman-teman, ada masalah, nanti bakal dilanjutin lagi, bakal edit kok videonya. Halo Kak. Iya, tadi suaranya Jen putus. Iya, oke. Oke. Sekarang udah aman? Clear banget, loud and clear. Oke, ulang lagi Kak, sorry. Iya, tadi di bagian ini, kakak ngelihat J itu suka banget riset, dan J juga nge-mention bagaimana sih penting untuk selain memiliki bekal-bekal prestasi atau bekal-bekal yang bisa mendukung proses pendaftaran, penting untuk memiliki tujuan yang jelas. Bagaimana J itu meramu atau meriset tujuan J yang fit sama tujuan dari LPDP. Lain sebagainya itu sebenarnya, of course mungkin ada orang yang bilang kayak riset tuh LPDP-nya gitu, LPDP visi misinya, yes true. Jadi pastikan kalau kita dan visi misinya LPDP itu align. Dan yang paling penting tapi itu adalah mencari what we wanna do. Apa yang kita mau lakuin. Karena kok biasanya kayak kalau misalkan tujuannya itu selfish, itu bakal kecium. Bakal kelihatan dari cara kita menjawab, it's going to be a little bit selfish. Misalkan kalau ditanya kenapa pengen S2 biar jadi dosen misalkan. That's pretty selfish in my opinion gitu. Jadi kayak untuk meriset sesuatu itu start with yourself dan cari tahu what do you want to do in life. For instance, in my case, jadi kalau untuk case-nya J itu sebenarnya ngambil dari gempa tahun 2018.
Dan pada saat itu kan saya dari Lombok kan, itu kan gempanya tuh sampai 7 skala Richter ya. Itu banyak banget bangunan runtuh ya. Nah, sampai sekarang itu tuh pembangunan istilah perbaikan lah ya. Perbaikan tuh masih berjalan dan banyak rumah warga tuh yang belum terperbaiki gitu rumahnya. So from that I can I can take impian gitu. Nah, jadi dari impian tersebut kita bisa cari yang lainnya gitu. Misalnya tujuan kita adalah saya pengen belajar tentang earthquake proof building and saya pengen riset universitasnya dulu. Kalau misalkan riset universitas gitu, in my opinion, kalian harus cari other than ranking. Kalau ranking, yes, tapi ranking itu tidak menunjukkan atau tidak menjamin bahwa universitas itu yang paling fit with us gitu. Jadi the reason as to why I choose USyd, University of Sydney, people would be like, kenapa milihnya di USyd kan yang paling bisa gempa kan Jepang kayak gitu misalkan. So as that. The reason as to why I chose USyd itu adalah karena dia memiliki kurikulum yang fit with goalnya saya dan juga goalnya Indonesia. Why? Karena kan Indonesia ada Indonesia Mas tuh. Nah, salah satunya itu adalah untuk akan memberikan mata kuliah tentang earthquake proof building, tapi juga akan memberikan mata kuliah tentang eco-friendly building materials. Jadi bisa kita gabungin. Dan kalau seperti itu, alasan kita jadi semakin kuat gitu. Kenapa saya pengen S2? Kenapa penting untuk saya S2 gitu. Jadi genuine from ourselves ada, tapi genuine untuk membantu pembangunan Indonesia juga ada gitu. So it's like start with yourself and then go after yourself, go to your community. Wow, iya. Yeah. Berarti, please remember your community. ya, berarti LPDP mau ngasih beasiswa ke orang-orang yang punya tujuan untuk membangun Indonesia dan juga meningkatkan kualitas dari SDM yang mendaftar itu. Jadi benar-benar bermanfaat ya. Oke. Selanjutnya, kan J bakal berangkat ya. Apa aja sih fasilitas-fasilitas yang Jasmine udah dapat atau yang akan didapat ke depan? Tadi udah di-spill dikit, tapi bisa dive deep gitu. Okay. Iya. Yang membuat beasiswa LPDPS ini adalah beasiswa yang karena kita mendapatkan fasilitas atau akses dari 2 beasiswa besar, LPDP dan AAS. Jadi untuk sebelum keberangkatan saja, saya akan mendapatkan pre-departure training sama PK. Jadi pre-departure training itu biasanya diberikan oleh penerima AAS. Dan PK, persiapan keberangkatan, itu diberikan kepada penerima LPDP. Namun penerima LPDP AAS akan mendapat keduanya, which is very membahagiakan dan juga it actually shocks me karena dari awal tuh nggak dikasih tahu gitu apa saja yang bakal didapat, tapi dapat dua-dua ini sama PK gitu. Dan pada saat ini saya sedang pra PK, jadi anything much gitu karena masih pra PK. Tapi kalau untuk PDT itu I can say a lot gitu. Jadi kalau PDT kalian akan diberangkatkan ke Bali dan di sana akan belajar mengenai untuk merubah mindset kita kembali menjadi mahasiswa. Karena kita kan kebanyakan nih yang dapat beasiswa itu kan orang-orang yang kerja nih. Nah, ketika kita pre-departure training, kita istilahnya dikembalikan mindset kita bahwa kita ini adalah mahasiswa lagi. Begitu, basically itu yang merangkum semua yang kegiatan yang kita lakukan di PDT. Selain kedua itu, of course, semua biaya yang buat visa dan lain sebagainya itu ditanggung oleh pihak beasiswa dan sistemnya itu agak sedikit berbeda sama LPDP. Kalau nggak salah saya dengar LPDP itu sistemnya reimburse kalau untuk visa dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk LPDP AS
kita tidak reimburse, jadi semua sudah di cover. Jadi kita benar-benar tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk visa dan LOA, dan itu semua udah diurus sama pihak beasiswa. Flight untuk wawancara, dari wawancara tuh udah ditanggung. Terus kita PDT itu ditanggung, dan kita juga dapat uang bulanan. Terus habis itu nanti keberangkatan di Australia itu udah langsung dikasih tiket gitu. Jadi sistemnya bukan reimburse. Ya, dan of course pas di sananya kita akan mendapatkan allowance dan juga itu apa sih namanya? Tuition fee juga akan di ini. Dan yang paling membuat saya juga itu adalah ketika kita selesai, kita akan masuk ke dalam 2 network beasiswa terbesar. Kita akan masuk di network alumni LPDP dan juga AS, which is very, 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 very awesome, incredible, extraordinary, pokoknya all the adjectives. It's very worth to fight for, guys. Worth to fight for. Wah, keren banget ya. Oh, banyak sekali ya kalau kita punya tujuan buat membangun Indonesia, membangun komunitas orang banyak itu diberikan kesuburan. Ya, banyak banget ya yang didapatkan buat mereka yang ingin membangun negara, membangun komunitas kita, ingin berdampak buat lingkungan sosial ya. Tadi Jess bilang kalau ada proses inkubasi biar kembali menggairahkan semangat untuk menjadi akademisi misalnya. Di bagian itu atau di semua hal yang manfaat yang dia dapat semua ini sebelum berangkat, apa yang paling menyenangkan gitu kira-kira menurut itu? Sebenarnya kan karena again saya belum PK jadi belum bisa menjawab untuk PK, tapi pas PDT it was so much fun. Jadi it just gimana ya, bener-bener seperti katanya kakak itu membangkitkan gairah untuk belajar lagi gitu. Karena selama PDT kita tuh benar-benar belajar untuk berdiskusi, untuk membuka mindset kita. Jadi kayak kita tuh gimana ya? Istilah kita discussion itu very very active. The discussion is very active. Everyone speaks. Nggak ada yang diam lah, istilah diam di belakang kelas, nggak ada gitu. Which is so much fun to discuss with people dengan berbagai macam topik, because kita tuh selalu encourage untuk critical thinking. Jadi kayak istilahnya topiknya tuh out of the box banget. Kayak ada salah satu topik waktu itu, topik mengenai perbedaan income antara wanita dan pria di job desk yang sama gitu. Itu out of the box dan kita kaget kayak kok tiba-tiba itu dijadikan topik gitu. Dan tapi dari situ kita bisa membangkitkan istilahnya ada discussion there. Why did it happen? Kenapa dia terjadi, dan di mana saja ini, di mana dia parah, di mana dia tidak parah, dan apa yang bisa kita ambil dari negara yang tidak parah ini untuk kita aplikasikan kepada negara yang cukup tinggi gitu perbedaannya gitu. So those discussions are really matter to me. Terus every single week kita akan dissect scientific journal, dan kita akan bukan mendebatkan ya, discuss. Sebenarnya discuss bukan debat ya. Sorry, soalnya kita memiliki role. Kakak kayaknya paling ini sama debat. Jadi kita punya role Kak waktu kita discuss. Jadi waktu kita discuss ada yang akan menjadi contextualizer. Jadi dia akan memberikan konteks. Ada yang menjadi yang menjadi devil karena dia yang akan mendebat. Jadi contoh nih misalkan scientific papernya itu tentang procrastination gitu. Nah, procrastination tapi di scientific journal itu kayak menunjukkan kalau procrastination is bad. Nah, ntar si pendebat itu akan mendebatkan why procrastination itu good gitu. Jadi it's very fun and also benar-benar dibangun critical thinking dari situ, karena on the spot kita tuh we are put on the spot gitu. Terus ada highlighter, jadi ada kata-kata yang susah itu dia akan mendefinisikannya. Terus ada leader yang akan menuntun gitu, the
discussion, sebenarnya debat sih, jatuhnya debat, but it's very fun. Terus kita akan nulis scientific essay, kita buat scientific poster, jadi benar-benar jadi mahasiswa lagi, which is so much fun, dan itu PDT. But untuk PK, I don't know yet, but I'm looking forward to PK juga gitu. Wah, keren banget ya. Membangun kembali jiwa-jiwa akademis itu. Misalnya kayak tadi itu bagian yang seru juga sih rasanya ya. Kayak tadi misalnya membangun proses berpikir itu gitu. I don't know ya, mungkin apakah itu align ya sama kehidupan masyarakat di Australia atau di luar negeri gitu yang proses berpikir dan berbeda pandangan dan sebagainya lain gitu ya. Keren banget sih. Wow, luar biasa. Kemudian selanjutnya J, udah masuk ke tahap akhir nih. Tadi kan J udah ngebilang tuh kalau J bukan yang sekali lolos, tapi coba berkali-kali dan terus belajar dari pengalaman itu. Ini kita pengen juga orang yang mendengarkan ini suatu saat itu bisa belajar dari kesalahan J, biar bisa lulus lebih cepat dan membangun Indonesia lebih cepat. Kira-kira apa kesalahan yang J buat yang dalam proses pendapatan beasiswa 4 yang lainnya sebelum keberhasilan yang kelima ini gitu, biar kami yang mendengarkan ini bisa mencegah hal itu terjadi dan melakukannya lebih baik. Oke, mungkin yang pertama itu adalah don't be too cocky, jangan terlalu sombong. Karena pas pertama-tama saya mendaftar, sebenarnya kayaknya LPDP tahap pertama setelah saya wisuda, itu tuh benar-benar di situ saya belajar bahwa gimana ya, kita memang harus show off. Kita harus show off kemampuan kita dan apa kapabilitas kita lah gitu kepada pewawancara. Tapi make sure jangan terdengar sombong. Please be genuine with your answers gitu. I think itu tuh dibangun selama 4 kali gagal itu benar-benar kebangun. Jadi lama-kelamaan itu gimana ya, karena 4 kali gagal tuh ya, untuk bangkit lagi tuh Kak, kita harus mengingatkan kepada diri kita, kenapa, why you're doing this, why, kenapa pengen banget S2, kenapa pengen masih berusaha untuk dapat S2 gitu. Dengan constantly mengingatkan diri, it made me into a person yang lebih genuine with my answers gitu. Nah, biar kita cut the middleman, jadi mungkin yang mendengarkan ini kalau bisa jangan sampai 5 kali gitu, just keep on reminding yourself, kenapa, why you doing this, tujuan saya apa, kenapa sih saya ngelakuin ini. So please be genuine. Terus apa ya, dalam mempersiapkan juga please strategiin setiap langkah kita untuk mempersiapkan beasiswa. Jadi segala deadline itu dicatat, action plan dicatat, when are you going to do essay, kapan mempersiapkan IELTS-nya atau TOEFL-nya. Jadi itu semua kalau bisa tuh dicantum dalam sebuah action plan. Biar kalian nggak tiba-tiba, aduh penutupan minggu depan, saya belum buat essay atau kayak gimana gitu. Jadi kalau seperti itu, you don't have anyone else to blame but you gitu. Jadi please don't make my mistake. Istilahnya jangan procrastination waktu kuliah. I bet everybody does it. Tapi kalau procrastination dalam mencari beasiswa, please don't do it karena kelihatan if you procrastinate. Dan juga maybe the thing is review and refine itu sangat penting. Jadi kalau kita buat essay itu bukan sekali jadi, but you have to review and refine it multiple times gitu. Dan dalam mempersiapkan beasiswa juga tuh bukan kayak, oh saya udah kemarin latihan 10 soal atau 20 soal, kalau bisa 300 soal kayak gitu. Jadi kayak please make sure that you give the best version of yourself, karena ingat kalian ini benar-benar disekolahkan without any cost. Jadi untuk mendapatkan privilege itu, please remind yourself that you have to sacrifice things as well. Sacrifice-nya tuh apa? Which is practice. Gitu sih, Kak. Dari cara Jasmine
mengelaborasikan itu benar-benar kerasa ya, bagaimana kegagalan itu menjadikan Jasmine pribadi yang lebih tangguh dan lebih bijaksana sepertinya. Dan kakak benar-benar merasakan pesan-pesannya. Um, yang terakhir tadi, ada bagian yang J pilih itu bagaimana untuk memilih kampus kan, tapi sebenarnya tadi dia sudah singgung sedikit bagaimana tentang memilih jurusan dan bagaimana memilih kampus tuh eh, nggak perlu rankingnya, tapi apa yang bisa kita dapetin di sana, misalnya kayak kurikulumnya dan sebagainya. Ada nggak yang J mau dive deep lagi di bagian itu? Mungkin kalau selain itu, mungkin selain kurikulum, bisa juga dilihat program-program apa yang mereka miliki gitu. Biasanya mereka ada kayak program-program profesional yang mereka miliki, and if that membantu kita untuk mencapai impian kita, itu bisa dijadikan sebuah alasan untuk memilih university itu. Dan juga kalau bisa, maybe kalau memilih negara ya, jangan willy-nilly juga dalam memilih negara. Please make sure kayak kita ngelihat diri kita. Misalkan ada orang yang nggak bisa dingin, terus milihnya apa gitu. Okay, you're gonna have a little bit problem, karena at the end of the day, remember, kita kesana untuk belajar, kita kesana untuk kuliah. Make sure that it is yang paling comfortable lah intinya, yang paling comfortable, yang paling nyaman kita gitu. Jadi kayak gimana ya? Oh, saya pengen pilih Harvard karena Harvard kan nomor 1 di dunia. Iya, tapi nggak bisa dingin misalkan, kan gimana ya? Nanti nggak nyaman jadinya di sana kuliahnya. So it's like make sure to lihat hal-hal kecil eksternal ini juga diperhatikan gitu, where you're okay kayak gitu, karena make yourself so comfortable that kuliah itu jadi gampang, simple, enak, enjoy gitu, ya. Luar biasa banget. Terakhir banget, ini saran buat kami nih deh sebagai penutup. Ada nggak saran buat kami yang sedang mempersiapkan beasiswa nih, terlebih ada yang belum coba sama sekali, atau terlebih yang sudah berkali-kali nyoba nih seperti J gitu. Sarannya J gitu. Okay. Kalau untuk yang belum mencoba, dicoba. Okay. Dicoba, but remember that untuk I will call it scholarship journey. Scholarship journey is not going to be easy. It's going to have its ups and downs. Be prepared, but the end road, the end goal is so sweet that you will forget all these ups and downs. Gitu. Itu untuk orang yang belum mencoba. Tapi untuk orang yang sudah mencoba berkali-kali tapi gagal, remember that maybe rejection doesn't define you. Gitu. Jadi kayak kalau ditolak itu bukan berarti kita yang tidak incapable. Mungkin we are capable, but ada strategi yang belum kita coba gitu. Strategy is the key. I think that's it. Iya, luar biasa ya. Setiap awardee yang datang membagikan kisahnya selalu ngasih kebaruan yang sangat-sangat membantu dan bermanfaat, menggugah terlebih dari J yang sudah mencoba berkali-kali. Ini sangat-sangat menggugah ya, benar jujur. Sangat luar biasa sekali. Dan seperti itu teman-teman, buat teman-teman yang sedang mencoba LPDP-AAS di tahap selanjutnya atau sedang mempersiapkan beasiswa selanjutnya, dengar ini berulang-ulang biar nggak mengulangi kesalahan sama dan biar cepat sukses. Dan juga J aktif banget buat sharing tentang beasiswa di Instagramnya. Follow aja, follow aja Instagramnya J. Link. Iya, nanti aku taruh di caption. Iya benar. Jadi terima kasih banyak sekali lagi J. Semoga bermanfaat dan ditunggu kisahnya di Australia. Thank you for giving me this time untuk share juga.